Pandemi COVID-19 belum berakhir. Penularan virus corona terus menghantui. Lindungi diri, keluarga dan orang sekitar. Semua wajib memakai masker. Menjaga jarak. Mencuci tangan. Menghindari kerumunan. Mengurangi mobilitas. Ayo, cegah penyebaran COVID-19 dengan 5M. Penambahan pasien sembuh dari COVID-19. Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Kesehatan, per hari ini pasien sembuh bertambah 40.374 orang, sehingga total pasien sembuh saat ini 2.549.692 orang. Kita ke informasi selanjutnya, kasus positif virus corona di Indonesia tembus 200.000. Berdasarkan data yang dihimpun Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per hari ini 8 September, terdapat penambahan 3.046 kasus sehingga total kasus COVID-19 di Indonesia adalah 200. Rekor penambahan pasien sembuh dari COVID-19. Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Kesehatan, per hari ini pasien sembuh bertambah 40.046 kasus sehingga total kasus COVID-19 di Indonesia adalah 200.035 kasus. 33 kasus. Kasus kematian di tanah air juga bertambah 1.487 jiwa hingga total pasien COVID-19 yang meninggal dunia mencapai 84.766 jiwa. Kita ke informasi selanjutnya, kasus positif virus rekor corona. penambahan pasien sembuh dari COVID-19. 200.000. Berdasarkan dari Kementerian Kesehatan, per hari ini pasien sembuh. Oke Chan. 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 Oke. Kita sebagai makhluk sosial sangatlah susah untuk tidak A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa. Perkenankan, saya Ilham Febriansyah dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang akan menjelaskan tentang prokes 5M dan pentingnya vaksin. Sudah lebih dari 1 tahun, pandemi virus corona masih saja mengalami peningkatan. Kasus pelonjakan dari hari ke hari kian meningkat. Menanggulangi virus corona tidaklah mudah. Kita harus senantiasa berikhtiar, berdoa, dan melakukan hal-hal yang positif. Di negara kita ada protokol kesehatan yang disebut 5M. Apa ada yang sudah tahu apa 5M itu? Mari kita simak penjelasan dari saya. Yang pertama, mencuci tangan. Ya, mencuci tangan sangatlah penting bagi kesehatan kita. Bagaimanapun, kita minimal 5 kali sehari mencuci tangan. Karena virus corona menyebarnya lewat benda-benda dan lewat tangan kita. Oleh karena itu, kita setelah melakukan aktivitas apapun diharuskan untuk mencuci tangan dan memakai sabun serta kalau perlu memakai hand sanitizer. Marilah kita mencuci tangan kita supaya tangan kita terhindar dari virus dan kita terjaga dari virus ini. Yang kedua, memakai masker. Ya, ini adalah salah satu bentuk usaha kita untuk memutus rantai virus corona. Memakai masker tidak diperuntukkan untuk orang sakit saja. Kita sebagai orang sehat harus memakai masker juga, karena supaya tidak tertular oleh orang yang sakit. Dan orang yang sakit harus wajib memakai masker, karena supaya virus
itu tidak menularkan kepada orang lain. Yang ketiga, menjaga jarak. Jarak di sini yang dimaksud bukan jarak perasaan antara aku dan dia, melainkan jarak antara kontak fisik kita sesama orang lain. Ya, kita tidak boleh saling berdekatan kontak fisik antara kita dan orang lain. Yang keempat, yaitu menjauhi kerumunan. Kita sebagai makhluk sosial pastilah sangat susah untuk menjauhi kerumunan kita dengan orang lain. Kalau tidak bisa menjauhi kerumunan, setidaknya mengurangi kontak kita dengan orang lain. Ya, yang nomor 5 yaitu mengurangi mobilitas. Kita sebagai makhluk sosial sangatlah susah untuk tidak berinteraksi antar sesama. Tapi jangan khawatir, kita masih bisa berinteraksi lewat online seperti video call dan lain-lain. Kita tidak bisa olahraga dengan teman-teman, tapi kita bisa berolahraga di rumah sendiri seperti push up, pull up, dan lain-lain. Mungkin cukup itu penjelasan 5M yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya, kita masuk penjelasan tentang pentingnya vaksin. Vaksin merupakan produk biologi yang berisi antigen berupa zat yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga aman dan tidak berbahaya bagi manusia. Pemerintah terus mengupayakan pelaksanaan vaksin. Mungkin kita dulu sangatlah takut akan vaksin tersebut. Namun, hari demi hari, insya Allah, vaksin itu tidak berbahaya. Jelas memiliki efek samping, tapi efek samping tersebut seperti mual-mual, kepala pusing, mungkin hanya dalam jangka waktu 3 hari. Setelah 3 hari, insya Allah akan hilang. Dan vaksin tersebut merupakan antibodi bagi tubuh kita. Apabila kita terkena penyakit, gejala yang ditimbulkan sangatlah ringan. Karena ada antibodi yang kuat oleh tubuh kita. Cukup itu penjelasan tentang 5M dan pentingnya vaksin. Apabila ada kata-kata yang kurang tepat, kurang berkenan, saya pribadi Ilham Febriansyah memohon maaf kepada Anda semua. Sekian, salam hangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.